Bagaimana hukumnya pimpinan dayah berbisnis bersekongkol dengan bandar atau jaringan mafia sabu-sabu? Hasil dari sabu-sabu, uang harta itu dibisniskan ke hal memperbesar daya, buka cabang daya. Doakan kami yang sedang mengikut CPNS agar diberi kecerdasan dan kemudahan segala urusan dan dapat yang terbaik. Jadi bila jamaah kita yang sedang mengikuti CPNS, semoga Allah memberikan segala kelancaran beserta melancarkan segala urusan, dan yang terakhir semoga lulus. Tapi ada lulus ya, belum merabu ada lulus ya, boleh. Jangan seperti para linto baru dan darah baru, para penggeret ketika mau acara pesta berlomba-lomba ke daya. Orangnya doa apanya daya tengok, doa apa je daya tengok, doa apa je daya, dengan membawa misi dan program yang sangat baik-baik. Yang lewat dong puga kapai, lewat dong puga kapai, puga kapai. Habis pemilu, anak habis pemilu orang. Tidak ada berangkat, anak muda pilih. Tapi alhamdulillah, yang jak-jak Ausrigitnya tetap tinggal ke Ausrigit. Ya, yang kurang ada. Dia alhamdulillah dewan-dewan yang pernah ke Serigit, InsyaAllah lebih raya mendangga dengan dia makan tinggal. Alek dia ada pun tak tenang. Jadi nak kepentingan dia telefon terus. Kerja. Ya, kan dia mungkin hai kerja ayo. Jadi naladum pumpung kerja sagai. Duduk untuk kerja jakli nyana, tapi alhamdulillah kan pada hari tengok. Dan kitanya bebas partai, mandum partai je kan masalah. Yang baik partai perti dekat. Punya partai yang misi dan visinya untuk membantu kelancaran agama, insyaallah terima. Dengan syarat daya tidak ada teken kontrak politik. Nyata kan. Bentuk ya balung ada panggung kan. Lagi ya kalau lu perah je mian pakai ajak lu ada panggung, kalau aja malung kurang ada petai kan. Yang pertama yang bolehkah suami menceraikan istri karena baru ketahuan bahwa anaknya benih mantan pacar istrinya, anaknya sudah berumur 1,5 tahun? Jangan, tidak boleh. Karena boleh jadi istri kita itu sudah berubah dan bertobat, dan pahala yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh seseorang bila orang tersebut bisa menginsafkan orang yang bermaksiat. Berarti kita mempunyai tugas baru seorang suami untuk mengisafkan dan membuat istri menjadi menyesal. Jadi tidak boleh diceraikan. Kalau diceraikan itu tandanya bukan laki-laki, tetapi orang yang lemah. Kitanya harus buktikan bahwa ada turagam. Dan kita harus melihat bahwa semua yang terjadi hari ini itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberikan takdir salah kepada manusia. Munyonyan kitanya berarti memang takdir kitanya ngenyan cocok. Jadi tinggal bersabar dan terus berusaha untuk mengisafkan istri agar istri menyesal. Yang pentingnya pahala kode don. Yang baik ni tadi, baik ni ceri.
Hanya jaminan setelah kita menceraikan istri tersebut, tidak ada jaminan kita akan mendapatkan istri lain, istri pengganti yang saleh atau yang melebihi daripada istri yang sudah kita ceraikan. Itu pun nggak ada jaminan. Mumpung kan? Jadi bersabar mondar. Kita yang ragam ya baju-baju cereli, baju-baju cereli. Fikir-fikir le, memang kami putih hai tu fikir le. Nyan baru dibit ini. Begitu dah. Yang barang sudu kira. Merantau ke Malaysia buat berdagang. Sekian lama di sana, suami meninggal. Setelah dikebumikan di sana, saya pulang ke Aceh bersama anak-anak. Sementara iddah saya belum selesai. Apa hukumnya? Bersama anak-anak itu boleh. Artinya kalau ada anak laki-laki. Yang penting dalam masa iddah yang perlu dijaga, kita jangan memakai perhiasan. Itu yang pertama. Emas itu jangan pakai, anting-anting jangan pakai. Kemudian jangan memakai parfum yang wanginya memancing laki-laki untuk melihat siapa. Nah, ciladu murung lagi be moto babodrin. Tuh, be moto babodrin. Wate tonganya kalau mu be, wate katruk dia waktu gu baru be bodrin. Nah, lagi nya ladu murung wangi-wanginya. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, dalam masa 4 bulan 10 hari tidak boleh membuat hubungan atau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena dalam masa 4 bulan 10 hari kita masih statusnya semacam istri almarhum, sehingga dalam waktu tersebut kita tidak dibenarkan nikah. Itu saja yang perlu dijaga dalam masa iddah. Adapun masalah musafir tetap berlaku hukum musafir, bukan karena iddah. Misalnya seorang perempuan mau bermusafir, itu walaupun suaminya tidak meninggal, tetap harus ada mahram. Jadi drone di Malaysia boleh asalkan ada mahram. Mohon diberi amalan, ini yang tadi, agar lulus PNS. Mohon doanya agar saya dan teman-teman untuk membahagiakan orang tua dan menikah. Nyoragam purina. Nyokurame mohon doanya abana agar saya dan teman-teman lo. Napakah ngangon lo mium doa bagdayo. Nanti nggak apa-apa dikirim nama aja ke WA saya biar kita suruh baca Yasin sama santri kita ya. Karena doa pelajar itu kan lebih mustajabah dibandingkan doa kita. Doa lu dengan doa ulun punya lebih mustajabah doa ulun punya. Jadi kirim aja namanya ke WA saya. Tapi jangan sampai 100 orang kalau bisa. Bagaimana hukumnya pimpinan dayah berbisnis bersekongkol dengan bandar atau jaringan mafia sabu-sabu? Hasil dari sabu-sabu, uang harta itu dibisniskan ke hal memperbesar daya, buka cabang daya. Demikianlah pertanyaannya. Hasil dari ini hasil riset di lapangan, ini bagus ini. Nah, yang jelas kalau hukum itu sama saja, siapa saja sama hukum. Kalau orang biasa haram berbisnis sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu, maka pimpinan daya itu lebih haram lagi. Sama dia. Kalau orang yang tidak mengerti haram, orang yang mengerti itu 2 kali lipat haramnya. Sama. Tapi kalau ia benar ini hasil riset, semoga pimpinan daya ini mendengar pengajian kita malam Rabu. Tapi saya hakul yakin pimpinan daya ini bukan orang yang lama menetap di daya. Yang pertama, bukan orang yang lama menetap di daya. Atau yang kedua, dia ada durhaka dengan guru waktu di daya. Maka dijadikanlah dayahnya sebagai ajang
untuk mengumpulkan harta yang haram. Nah durhaka aja mungkin ngumpulin, maka aja keleginya. Jangankan itu, beilenya pimpinan Dayak mengambil uang Dayak saja hukumnya haram. Uang Dayak nyong musiro ni jok peng kelung, tungku yang 4 penglung, nublo semen tak 5 bosa. Man saya pikir-pikir, rumah saya pun belum siap. Lu kali-kali lauleh kalau rumah saya enggak siap, saya enggak bisa tidur. Dayak kan enggak maju. Jadi kalau lebih utama rumah saya daripada Dayak, lu pikir-pikir ke do, lu kalau gedron berat. Kalau yang penginfak sudah jelas. Ini untuk Dayak. Lu pakai kelungnya 5 bosa yang semennya, yang hari. Haram hukum. Walaupun besoknya saya minta izin. Lagi izin kak pengen 5 bosak demen kak pakai balung kok. Kau pakai keron nunggu. Ai muno mion tu Dayak lu bukan. Mami lu kenapa kau kata banci. Toh binan Dayak haji. Kengian alah mereka menang kakeh lah. Itu kakeh lah, bukan memberikan izin itu kakeh lah. Kakeh lah. Itu bukan izin. Itu saja hukumnya haram. Apalagi yang lain-lain. Lagi ya. Atau membisniskan santri di Dayak. Itu membisniskan santri di Dayak. Kita diminta catatan dari dinas Dayak. Titip tu diminta catatan, ilegal catatan. Berapa orang santri di Dayak? Anemia terprodo, tiribe tertulis. Tujuan kita tulis 1000 ini biar dapat bantuannya banyak. Tiribenyan pesta-pesta lumo kami jen Islam, jen kafe di dalam. Itu pun hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena uang yang jatah hak dipakai oleh yang santrinya 1000 sudah kita ambil. Sehingga kadang-kadang yang santrinya 1000 itu nggak dapat apa-apa lagi. Nah, ini nyan bermasalah sih. Jadi makaji ini ada balai pengajian. Dulu hasil survei dari dinas Dayak dulu, tapi pertama ada badan Dayak sebelum naik ke dinas. Hasil survei badan Dayak, santri lebih banyak dari masyarakat Aceh. Banjaran. Balai pengajian santrinya sampai 3000. Itu balai pengajian. Lesoso kagak betapa. Sang mukim mantap mukim gubernur mukim kena madung dalam datanya. Yang kam meninggal anak-anak PBL dalam data. Sehingga bingung orang badan Dayak untuk memberikan bantuan karena terlalu banyak santri, kalau enggak cukup. Nyalanya. Jadi yang betul-betul kakek hanam itu apalagi sabu yang model demikian saja hukumnya haram. Apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Lagi. Maka baik dipikir don mangat je pimpinan Dayak. Je pimpinan Dayak, beban tanggung jawab itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena orang tua wali setelah mengantarkan anaknya ke Dayak, semuanya sudah menjadi tanggung jawab pimpinan Dayak. Sakit pokok 2 malam payah buklung. Karena ambulan di Dayak katanya alhamdulillah sudah ada ambulan. Kata puplung habo pedih yang lain kau langcu ilikonya kata kita dah puplung bayar anali yang pulang kalau terhibur tak pupreh sesak nafas sakitnya sesak mungkin dah pegang waktu sesak kapreh dah sesak hai bele kapreh hibur je tak mungkin. Jadi masalah-masalah ni ada lagi nanti enggak boleh, tapi ini kalau ini hasil riset ini bagus. Mungkin tapi yang lebih bagus lagi tapi langsung jumpa sama pimpinan Dayak untuk memberi nasihat mungkin bukan. Tapi saya aku yakin kalau Dayak di Langsa itu enggak ada. Begitu juga Dayak di Aceh enggak ada juga. Tolong ceritakan sedikit tentang sejarah jamaah Taliban. Karena di desa saya 1 bulan hampir 3 kali kedatangan jamaah Taliban yang berganti-ganti.
Nggak ada jamaah Taliban di Aceh. Taliban di Afghanistan, bukan di Aceh. Dulu ada Taliban di Aceh, perkumpulan para santri. Santri-santri Dayak itu namanya Organisasi Taliban Aceh, RTA, Rabitah Taliban Aceh. Sekarang nggak ada Taliban. Yang kegiatannya telah salah, padahal itu yang mau ditanyakan tentang jamaah tabligh. Tapi kalimat yang disematkan itu salah. Taliban, kita panggil Taliban ke jamaah tabligh, itu artinya kita bukan melindungi sesama muslim, tapi ingin mempersempit gerakan orang Islam. Itu orang jamaah tabligh kan orang Islam juga. Tapi kalau kita ucapkan Taliban, kesannya kan teroris. Ya kan, Taliban di Afghanistan kan terorisnya. Itanya masa kami menyangkut Taliban mendu. Ngainan lom hayalom murung tayo. Monyo daerah Borno ni dek menyangkut Wahabi. So dia yang menyangkut Wahabi. Nya Wahabi. Wahabi ya anti Maulid, anti ini, anti itu, semua anti. Yang enggak anti hujan lah guys. Dengan anti hujan, dengan anti peluru yang anak bagi. Lain mandu anti. Tapi kalau untuk di Langsa berjenggot itu orang jamaah tabligh, selama ibadat dan amalan mereka masih sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kawan. Selama masih sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka masih bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4 dan berakidahkan Asy'ari atau Maturidi dan bertasawufkan dengan Imam Ghazali atau Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, itu artinya kawan kita. Tapi bila mereka sudah keluar daripada salah satu kategori tersebut, maka itu bukan kawan. Dan jangan cepat-cepat dijadikan lawan. Mumpung kan? Nah, yang lagi aman dan tanda. Kalau ada orang yang lain datang ke Kampung Reo, katanya, "Bapak mazhab apa?" "Kami bebas mazhab." Oh, itu udah lain. "Bapak masalah akidah itu mazhabnya apa?" "Asy'ari, Maturidi." "Oh enggak, kami mazhab Ibnu Taimiyah." Itu berarti Wahabi. Lain itu. "Tasawufnya kami enggak ada tasawuf, yang ada tasawuf." Itu lain berarti. Kalau jelas mazhabnya, alhamdulillah, kawan berarti. Apabila seorang anak laki-laki meninggal dan sudah memiliki istri namun tidak punya anak, sedangkan orang tuanya masih hidup, bagaimana pembagian warisnya? Kalau pembagian warisnya untuk anak, untuk istri 1/4 dapat, untuk orang tua 1/6, yang sisanya untuk wali. Obat sakit hati apa? Misalnya iri, dengki atau yang lainnya. Jangan iri, jangan dengki, itulah obat sakit hati. Belajar tasawuf, belajar kitab akhlak, karena kita nggak bisa belajar kitab fikih saja atau kitab tauhid saja, karena menimbulkan penyakit hati. Obatnya kitab tasawuf. Doakan kami yang sedang mengikuti CPNS, oh ini lain, agar diberi kecerdasan dan kemudahan segala urusan kami dan hasil terbaik. Ini nanti di WA. Munyo urang talak inang dalam keadaan mengandung baru sabulir. Talak ji talak sa, pajan mata biida, พื่อsampai lahir anaknya binapakah atau cuma lahir bulan di peluru setelah melahirkan. Talak istri dalam keadaan hamil, habis iddahnya setelah istri melahirkan, trip masa menunggu, maka hukumnya termasuk talak bid'ah, mentalak istri dalam keadaan hamil. Kenapa talak bid'ah? Karena membawa mudarat kepada istri. Maka drone inang yang tengah mume, yang sedang hamil, jaga perasaan suami, karena cukup sedih kalau kita dalam keadaan hamil suami menceraikan. Cerai kita cukup, bahkan cukup. Karena ketika anak itu besar nanti, anaknya pasti dan yang mbak mak, kok kayak belum mak.
anak tua pegah katanya. Maka jaga betul. Dan kita suami pun harus super sabar. Gelung pegah kuno. Baik lagi tajuk tikin kan ini. Jadi taliknya baju-baju talik, baju-baju talik. Munyo memang ka haid ada mikele. Tak tibi luar tak ka bau bro tu. Na bau kan tak ka bau bro tu. Atau nak pisang tak ka pisang bro tu. Dan yang dia pergi apa kak dia bilang di pelaku kak kau. Baik baju-baju talik. Memang ia cepat satu pertama, tinggal dua tinggal satu, tiga habis baru timbul penyesal. Jak udaya ubah ditunggu haji muwa yang hana muhalil. Jak patungku lain yang je muwa. Tete melempuk longong tengok. Ni yang lucu ada yang kedaya. Saya bilang enggak boleh balik. Dan saya pesan kalau sudah kedaya jangan pergi ke tempat lain. Nanti tempat lain boleh balik. Ya. Insyaallah kami siap kalau memang ini lagi yang sesuai dengan hukum. Dia kamu nampak kalau lagi dia kedua kalau. Kali gerempuk aja batung pula dia tunggu dah hujang. Karena dia mudah. Kadang-kadang bisnis orang sampai itu bak perzinaan bisnis. Itu kan perzinaan itu. Kalau enggak ada muhalil kapan saja hukumnya zina. Harus ada muhalil. Jadi yang kenyan iddah talak dalam masa hamil setelah melahirkan. Hanya sekian, wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab.